Halo, selamat pagi, Nak. Yuk, ini yang belum join masih sekitar 15 anak, yang join baru 9 anak. Yuk, ada yang masih ingat tidak pertemuan terakhir kita membahas mengenai apa? Himpunan. Ya, benar, himpunan ya, terakhir kita membahas. Coba Ibu share screen. Terakhir Ibu memberikan, ini sudah, Nak? Terakhir Ibu membahas sampai sini ya, Nak? Sudah, Bu. Oke. Dan Ibu sudah memberikan tugas yang ini kemarin. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai cara menyatakan himpunan. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu metode tabulasi, metode bersyarat, dan yang ketiga metode deskripsi. Metode tabulasi itu dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggota-anggotanya. Misalkan Ibu ada soal himpunan B merupakan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Apabila Ibu ubah ke dalam metode tabulasi, bagaimana caranya? Jadi, tadi penamaan himpunannya kan B. Jadi, B sama dengan diawali dengan kurung kurawal. Ayo, kemarin yang tugasnya belum diawali dan diakhiri kurung kurawal, nanti bisa ditambahkan ya, Nak. Diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Dan antar anggota itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi diawali kurung kurawal, anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Lalu untuk yang kedua, itu metode bersyarat. Apabila himpunan ini kita ubah ke dalam metode bersyarat, caranya bagaimana? Tadi kan penamaan himpunannya B sama dengan diawali dengan kurung kurawal X. Ini X-nya bisa diubah, bisa X, bisa Y, terserah kalian. Tetapi biasanya penamaannya X. X garis tegak ini dibaca di mana X kurang dari 5 dan X ini dibaca elemen atau anggota himpunan bilangan cacah. Jadi tegak lurus ini bisa dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Lalu E-nya ini dibaca elemen atau anggota himpunan. Jadi X di mana X kurang dari 5 dan X elemen bilangan cacah. Kalau yang himpunan A ini cara membacanya X di mana ayo ini suara Ibu terputus-putus tidak, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kalau yang himpunan A ini dibaca X di mana X lebih dari ini kan jadi membacanya dari X ini lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dan X elemen bilangan cacah. Jadi anggotanya apa saja? Bilangan ganjil yang X-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 8. Anggotanya apa saja berarti? Yuk, anggotanya apa saja? Halo Claudia. Halo Claudia.
Yuvita. Halo, Nak. Ya, Bu. Anggotanya apa saja, Nak? X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 bilangan ganjil. Anggotanya apa saja? Masih bingung. Gimana, Nak? Masih bingung. Oh, masih bingung. Di sini kan bilangan ganjil. Ini kan cara membacanya X, di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 8, X elemen bilangan ganjil. Nah, anggotanya berapa? Yang X-nya itu lebih dari 1, tapi dia kurang dari 8. Lebih dari 1, bukan, kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya tidak termasuk karena di sini kurang dari. Kalau misalkan di sini kurang dari sama dengan, berarti 8-nya termasuk dalam anggota himpunan A. Tetapi karena di sini tidak ada sama dengan, berarti 1 dan 8-nya ini tidak termasuk dalam anggota himpunan. Jadi yang lebih dari 1 apa saja? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari anggota yang Ibu sebutkan tadi, yang termasuk bilangan ganjil apa saja? Yuk, yang termasuk bilangan ganjil apa saja, Nak? 3, 3, 5, 7. 5, 7. Betul. 7. Jadi, anggota dari himpunan A itu anggotanya 357. Karena X-nya lebih dari 1, tetapi dia kurang dari 8, tetapi dia bilangan ganjil. Jadi anggotanya 357. Nah, untuk himpunan B, apabila kita ubah ke dalam metode deskripsi, bagaimana caranya? Berarti ini kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Itu termasuk bilangan cacah atau bilangan asli? Ayo, kalau dimulai dari 0 itu bilangan cacah atau bilangan asli? Caca. Cacah. Jadi bilangan cacah kurang dari 5 karena anggotanya sampai 4. Kalau di sini anggotanya sampai 5, berarti bilangan cacah kurang dari sama dengan 5. Di sini ditambahkan sama dengan. Itu apabila 5-nya termasuk dalam anggota himpunan B. Kalau yang himpunan A, kita ubah ke dalam metode deskripsi. Caranya bagaimana? Ayo, Aurel. Iya, Bu. Yuk, himpunan A. Apabila kita ubah ke dalam metode deskripsi. Caranya bagaimana, Nak? Dari kemarin tuh aku masih bingung. Nggak tahu Oh. caranya. Bingungnya yang mana, Nak? Semuanya, Bu. Kalau yang dari ini, dari yang penjelasan Ibu nomor metode tabulasi, metode bersyarat, metode deskripsi, sudah paham belum, Nak? Yang mana, Bu? Yang ini, yang metode tabulasi, metode bersyarat, metode deskripsi, itu sudah paham belum, Nak? Itu aku juga masih bingung. Masih bingung. Oke. Selain Aurel, siapa yang masih bingung lagi, Nak? Saya. Yuvita. Selain Yuvita. Saya. Dian. Danielson, sudah jelas, Nak? Saya belum paham. Belum, Bu. Oke, Ibu ulang dari awal ya.
Jadi, cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama, metode tabulasi. Yang kedua, metode bersyarat. Dan yang ketiga, metode diskusi. Nah, pada metode tabulasi itu dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Misalkan itu ada soal himpunan B merupakan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 4. Misalkan itu ada, coba Ibu tuliskan saja supaya kalian tidak bingung. Misalkan, di sini ada soal himpunan A, himpunan B merupakan bilangan cacah yang kurang dari 5. Misalkan Ibu ada soal seperti ini. Nah, bagaimana apabila kita ubah ke dalam metode tabulasi, berarti kita hanya menyebutkan anggota-anggotanya saja. Bilangan cacah yang kurang dari 5 apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak termasuk ke dalam anggota karena dari kata-katanya ini kurang dari. Jadi 5-nya tidak termasuk ke dalam anggota himpunan B. Tetapi apabila soalnya seperti ini, himpunan B merupakan bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 5. Di sini kan ada perbedaan. Di sini untuk soal yang pertama ini tidak ada sama dengan, tidak ada kata sama dengan, dan yang kedua ini ada kata sama dengan. Perbedaannya di sini. Nah, kalau untuk yang himpunan, misalkan ada soal himpunan B merupakan bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti anggotanya hanya 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk menggunakan metode tabulasi, itu kita tuliskan nama himpunannya, yaitu B sama dengan, diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini share screen Ibu terlihat, Nak? Lihat, Bu. Oke. Nah, di sini diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ini kan ada kurung kurawal dan di sini juga ada kurung kurawal. Lalu anggotanya tadi apa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk dari anggota 0, 1 itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi untuk metode tabulasi itu tadi himpunannya kan B, berarti B sama dengan kurung kurawal, anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, kurung kurawal lagi. Itu untuk metode tabulasi. Untuk metode tabulasi apakah sudah paham, Nah? Sudah. Sudah, oke Yuvita. Kalau yang lainnya, Aurel, Hayo, gimana Nak? Sudah paham belum? Udah, Bu, yang metode tabulasi. Oke. Yang lainnya? Ya Ibu, jelaskan satu-satu lagi. Hayo, Brilian. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Fania Satria, Fani, Alan, Danielson, Aswin, Claudia, sudah paham, Nak? Sudah mulai paham, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Ibu lanjut ke metode bersyarat ya. Nah, kalau metode bersyarat, tadi kan ini metode tabulasi dengan cara menyebutkan anggotanya. Kalau yang metode bersyarat itu dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk himpunan B, apabila kita
ubah ke dalam metode bersyarat, itu caranya B atau namanya himpunan tadi. Tadi kan nama himpunannya B, jadi B sama dengan diawali dengan kurung kurawal X, tanda tegak ini dibaca elemen, X kurang dari 5, X elemen bilangan cacah. Karena di sini tadi bilangan cacah yang kurang dari 5. Jadi X-nya itu kurang dari 5, X elemen bilangan cacah. Untuk metode bersyarat, sudah paham? Jadi untuk penulisannya itu X tegak lurus, X, terus nanti ininya bisa berubah. Nah. Kurang dari 5 atau X kurang dari 5-nya ini nanti bisa berubah. Yang terpenting X di mana itu harus ada itu. Dan harus ada keterangan X itu elemen bilangan apa. Untuk himpunan B, sudah paham belum, Nak? Halo Yupita, ayo. Ya, Bu. Untuk yang metode bersyarat, sudah paham belum, Nak? Mulai paham, Bu. Oke, mulai paham. Yang lainnya, siapa yang masih bingung, Nak? Aku, Bu, karena kebanyakan kayak apa angka-angka gitu. Angka-angka di gimana, Nak? Yang kayak X gitu loh, Bu. Oh, oke. Bentar. Jadi, bentar. Coba Ibu hilangkan yang ini. Nah, jadi untuk metode bersyarat, itu yang wajib ditulis, itu yang X di mananya itu, Nak. Yang wajib ditulis itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi untuk X kurang dari 5 ini nanti mengikuti yang soal. Soal atau yang ada pada metode tabulasi. Kalau yang ini kan tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi itu X kurang dari 5. Tetapi dia elemen bilangan cacah. Sehingga anggotanya tadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini kan X di mananya dia masih ada. Tetapi yang X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 itu tergantung dari soalnya. Ini untuk himpunan A tidak mengikuti ini ya, Nak. Tidak ada sama ini ya. Ibu membuat contoh sendiri ini. Jadi ini untuk contoh yang kedua, misalkan himpunan A. Himpunan A untuk metode bersyaratnya X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, di mana X elemen bilangan ganjil. Tadi kan anggotanya tadi 3, 5, 7. Kan X-nya itu lebih dari 1 kan tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang Ibu sebutkan tadi yang termasuk bilangan ganjil apa saja? 3, 5, 7. Itu untuk metode tabulasi dari himpunan A. Sudah paham untuk metode yang bersyarat? Halo Brian, Danielson, Aswin, Claudia, Fani, Fania, Alan. Sudah paham belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Mulai paham, Bu. Oke. Ibu lanjut ke metode deskripsi. Di metode deskripsi ini itu dengan cara menyatakan menggunakan kata-kata. Untuk yang himpunan B tadi ini, itu apabila kita ubah ke dalam metode deskripsi, jadinya B sama dengan kurung kurawal, B
bilangan cacah kurang dari 5. Ini kan bilangan cacah, tetapi dia kurang dari 5. Jadi untuk metode deskripsinya bilangan cacah kurang dari 5. Kalau yang himpunan A, Ibu ubah ke dalam metode deskripsi. Menjadi apa, nah? Ini A sama dengan kurung perawal. Himpunan A ini apabila Ibu ubah ke dalam metode deskripsi, jadinya seperti apa? Bilangan ganjil yang kurang dari berapa? Ayo, kurang dari berapa? Yang tadi ini kan 3, 5, 7. Bilangan ganjil kurang dari 8 berapa? bukan, Bu? 8. Betul, kurang dari 8. Itu untuk metode deskripsi himpunan A yang ini. Sudah paham untuk yang ini? Jadi apa hampir sama kayak yang cara pertama, Bu? Cara yang pertama yang mana, Nak? Yang ini? Caranya. Kalau yang ini, kalau yang metode tabulasi itu kan dengan menyebutkan anggotanya. Kalau yang ini, deskripsi itu menggunakan kata-kata. Jadi untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Metode tabulasi, metode bersyarat, dan metode deskripsi. Seperti itu, Nak. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu coba ke contoh ini. Pelatihan soal bilangan prima yang genap. Itu apa saja anggotanya? Bukan A. Bilangan prima itu apa saja? Ayo, bilangan prima apa saja? Ada yang masih ingat? 2 termasuk bilangan prima tidak? Ayo, Hayop, Aurel, Yusita, Alan? Ya, Bu, 2. 2. Lalu? 3. 3. 5. 3, 5, 7. 7, 11. 11, 13. 12. Betul, dan seterusnya ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Tetapi yang genap dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, yang genap yang mana? Yang mana? 2. 2. Selain 2 ada lagi bilangan prima yang genap? 4. 4 termasuk prima, Nak? 5, Deng. 5. Yuk, bilangan genap itu apa saja? 6. 6 termasuk genap, tetapi dia termasuk prima tidak? Tidak. Tidak. Jadi bilangan prima yang genap hanya 2 saja. Karena 4 termasuk genap, tetapi dia tidak termasuk prima. 6 juga termasuk genap, tetapi dia tidak termasuk prima. Kalau yang himpunan B, himpunan B anggotanya apa saja? X, di mana X kurang dari sama dengan 9, dan X elemen bilangan asli. Kalau ada sama dengannya di bawah ini, berarti 9-nya termasuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Jadi anggotanya apa saja ini?
Bilangan asli itu dimulai dari 0 atau dimulai dari 1? 1, 1. Lalu 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. 9 ikut tidak? ikut. Ikut. 9 ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Lalu untuk himpunan C. Himpunan C itu anggotanya X. Ini kan membacanya X, di mana X lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 12 dan X elemen bilangan bulat. Yo, X yang lebih dari negatif 3 apa saja? X yang lebih dari negatif 3 itu apa saja? Kita ingat ini garis bilangan. Di sini 0, sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang di sebelah kiri tadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil, kalau semakin ke kanan dia semakin besar nilainya. Jadi X yang lebih dari negatif 3 apa saja? Dimulai dari negatif 2 atau negatif 4? Negatif 2. 2, Negatif 2. Lalu setelah negatif 2, 4, negatif 4, negatif 4. Kan ini semakin 3, besar. Negatif 1. Betul, negatif 1. Kan X lebih dari negatif 3. Jadi yang lebih dari negatif 3 itu arahnya ke kanan ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya sampai 11 atau sampai 12. 12. Sampai 12. Alasannya kenapa, Nak? Ya, ada yang bisa menjelaskan ini alasannya kenapa? Karena itu ada tanda speednya itu loh, yang di bawah. Iya, betul. Jadi di sini ada tanda sama dengan, sehingga 12-nya ini termasuk ke dalam anggota himpunan C. Kalau yang D, himpunan D. Anggotanya apa saja? 0, Nah, 0. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5, seterusnya sampai 9. 9, 9 atau 8 atau 10. 8, 9, Oh, 9 atau 10 atau 8? 9, 9. Ini nanti kalian menuliskan sampai 9 ya, Nak. Alasannya apa? Kok anggotanya hanya sampai 9? Kenapa tidak 10? karena dia nggak ada sama dengannya. Ya, betul. Karena di sini Karena kurang dari 10. ya, betul. Karena di sini kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan 10. Oke, yuk coba kalian buka buku paket.
Nah, buku paket, mana buku paket? Buku paket halaman 100, 119. Sudah membukanya, Nak? Sudah. Sudah. Yuk, ini tadi kalau yang ini kan kurung kurawal X di mana atau sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Ini cara membacanya ada di bawahnya. Kalau yang ini, contoh 2.3, ayo dibaca. Ibu ingin mendengar suaranya Alan. Halo Alan. Halo Alan. Apa, Ya, Bu? Alan. Yuk dibaca, Nak. Contoh 2.3 yang A. Cara membaca himpunan ini bagaimana? Yuk, Alan mana nih Alan? Halo Alan. Sama dengan Hah? Kak kurung. Ini nih. Ini Nak, dibaca yang ini. Adalah himpunan anggota semua X. Demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Ya, betul. Terima kasih Alan. Jadi, ini cara membacanya ada di bawahnya, yaitu A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Serta X adalah bilangan ganjil. Itu cara membacanya. Ini, di sini ada himpunan A adalah bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka anggotanya apa saja berarti? Ayo, anggotanya apa saja? Bilangan cacah kurang dari 5. Tadi sudah Ibu contohkan di PPT tadi. Yuk, Fania. Ya, Bu. Ini anggotanya apa saja, Nak? Titik-titiknya diisi apa? Bilangan prima. Ini titik-titiknya diisi berapa? Ini kan 0, 1. Berapa lagi nih? Aku Nanti kalau waktunya sudah habis, join lagi ya, Nak, kalau nanti belum sampai pukul 9:30. Ayo, ini anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3. 3, 4. betul. Ini 2, ini 3.